Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa pada saat ini. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik. Kami yakin bahwa Tuhan memberkati kita saat ini. Besarnya kekuatan yang dimiliki oleh seseorang tergantung dari penyerahannya kepada Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Semakin dekat dengan Tuhan, makin besar kekuatan yang kita miliki dalam mengatasi permasalahan. Karena sebenarnya bukan kita, tetapi Tuhanlah yang melakukan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah bersama pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan antusias bagi Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini, ibadah JKI Jire. Mari Bapak Ibu, sebelum kita jauh lagi memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu atas setiap hidup kami Bapa. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami siapkan setiap hati kami, jiwa kami untuk menyembah memuji Engkau Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Bapa. Ampuni kami dari setiap pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan. Engkau ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Yes. Woo. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Kita mau katakan, dari utara ke selatan nama Tuhan disanjung. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya. Amin. Kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan
bagi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Kami sadari dan kami akui di hadapan bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri ya Tuhan. Kami butuh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami butuh pertolongan yang datang daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong dan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah alasan dalam hidupku. Mari sama-sama kita mengatakan, bukan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopang. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong dan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah alasan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong aku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah alasan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong aku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan kami dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bawa setiap hati kita di hadapan Dia. Sembah Allah yang kudus, sembah dan muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Tuhan kami. Haleluya, haleluya, Yesus.
Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan berserta kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pujian syukur kami kepadamu, sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak disembah. Allah Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak, Israel. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Lebih sungguh-sungguh katakan, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Dan Engkau adalah satu-satunya tujuan dari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami. Dan biarlah semuanya itu Tuhan bisa menjadi korban syukur kami, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa untuk diajar, untuk dididik oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan memasuki ke satu serial yang baru mengenai mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Khususnya yang dicatat di dalam kitab Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita, kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa. Kami berdoa biar kebenaran firman Tuhan disampaikan hari ini boleh memberikan kelegaan, kekuatan atas setiap kehidupan kami semua. Mari Tuhan Kau berikan hikmat akal budi, bahkan kesanggupan untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Setiap firman yang keluar dari Allah itu akan memberikan kekuatan yang baru, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, semua kami ada di dalam pengurapan Tuhan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu, kita akan melihat yang pertama yaitu tentang mukjizat, tentang air yang berubah menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Kita bisa melihat dari kitab Yohanes pasalnya yang kedua, yang kita akan baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita akan baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita melihat akan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat di kitab Yohanes, kita bisa melihat ada 7 mujizat yang saya berharap kita bisa membahasnya di dalam serial mujizat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air menjadi anggur yang pertama. Yang kedua tentang mujizat di mana anak perwira istana yang disembuhkan. Kemudian ada mujizat tentang orang yang lumpuh yang selama 38 tahun lumpuh kemudian disembuhkan di kolam Bethesda. Dan yang keempat ada mujizat tentang 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian ada mujizat yang keenam, yaitu kelima maksud saya, berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kemudian yang keenam, mujizat di mana orang buta yang sejak lahir boleh disembuhkan oleh Tuhan menjadi melihat. Dan yang terakhir, yang luar biasa adalah mujizat di mana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Itu bukan berarti hanya 7 mujizat saja selama Tuhan Yesus di atas muka bumi ini sebagai manusia. Tetapi di kitab Matius diceritakan atau disampaikan mujizat yang lain juga. Di Markus, di Lukas, yang lain juga. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang atau setiap murid Tuhan itu mempunyai pengalaman pribadi, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hal yang sama juga seperti kita, anak-anak Tuhan di zaman akhir ini, masing-masing itu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan itu kaya segala sesuatunya. Dan kita melihat dari mujizat-mujizat yang dibuat memang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa mujizat air menjadi anggur. Dan Alkitab tadi berkata itu adalah hal pertama atau mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada masa pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan memilih
air menjadi anggur, menjadi mujizatnya yang pertama. Kenapa tidak yang lebih hebat daripada itu, seperti berjalan di atas air? Kita melihat konteksnya bahwa ini adalah awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Seharusnya kalau orang mau merintis satu pelayanan, tentunya tidak melakukan hal yang sangat sederhana seperti ini. Nggak ada spektakulernya, air menjadi anggur, Bapak Ibu. Ya, harusnya mungkin karena mau memulai sesuatu pelayanan yang baru dirintis, ya harus mencari popularitas yang hebat. Saya bertanya kepada teman-teman pastoral, ya, kalau ditanya apa yang kamu mau pilih dari antara 7 mukjizat ini, kalau Tuhan izinkan untuk kamu lakukan, memang saudara dari 1 sampai 7 semua orang memilih, ya. Tapi kebanyakan mereka memilih hal-hal yang spektakuler. Nggak salah, memang itu dikerjakan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memilih mukjizat yang sepertinya sangat sederhana ini untuk memulai akan pelayanannya? Saudara, kita bisa melihat sebetulnya mukjizat yang paling hebat atau mukjizat yang terpenting di dalam kehidupan manusia itu bukan mukjizat kesembuhan, bukan mukjizat kebangkitan, bukan mukjizat tentang pemenuhan makanan. Memang itu memang luar biasa, bisa attract people luar biasa. Saya juga pernah berpikir pada waktu itu, ya, seandainya ya di jemaat kita ini ada mukjizat di mana yang mati dibangkitkan, pasti langsung meledak, saudara, ya. Pasti jemaat akan datang luar biasa. Kita perhatikan hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat kesembuhan, kemana-mana dicari. Pendeta-pendeta yang mempunyai mujizat kesembuhan atau melakukan financial breakthrough atau lainnya, saudara, jemaatnya jadi banyak, saudara. Luar biasa karena attract. Saya pernah berpikir harusnya mujizat itu yang seperti begitu. Tapi ketika merenungkan firman Tuhan tentang mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan, saya belajar sesuatu. Mujizat yang terpenting di dalam kehidupan manusia itu adalah perubahan hidupnya. Karena manusia sebetulnya sudah kehilangan kemuliaan Allah dan Tuhan ingin mengembalikan itu. Makanya Tuhan memilih melakukan mujizat pertamanya, yaitu satu perubahan transformasi, perubahan dari air jadi anggur. Saya kagum, saudara, tentang apa yang dikerjakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan itu adalah hal yang terpenting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kata perubahan itu sendiri, saudara, ada beberapa arti yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah transforming, ya. Perubahan, sesuatu yang berubah, air berubah jadi anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebetulnya memperhatikan setiap hati manusia lebih daripada perawakannya. Kita melihat ketika bangsa Israel menginginkan raja. Saudara, bangsa Israel menginginkan raja yang perawakannya luar biasa. Dan mereka akhirnya memilih Saul yang Alkitab mencatat tingginya lebih tinggi daripada orang-orang Israel pada umumnya. Perawakannya bagus, saudara. Tetapi itu adalah raja pilihan bangsa Israel. Setelah Saul ditolak oleh Tuhan, maka Tuhan mencari penggantinya. Dan kita melihat dia berkata kepada Samuel, pergi ke rumah Isai dan aku akan menunjuk salah satu daripada anak Isai. Seharusnya kakak-kakaknya, kalau secara kacamata manusia, yang pantas untuk menggantikan Saul. Karena kakak-kakaknya juga seorang tentara yang luar biasa, perawakannya bagus-bagus. Tetapi Tuhan berkata, manusia melihat dengan matanya. Ya, manusia melihat akan perawakannya, tetapi mata Tuhan melihat adalah kedalaman hati, sehingga terpilihlah orang yang bernama Daud. Semua kita tahu pilihan Allah
itu tidak pernah salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu melihat hati. Itu sebabnya hal perubahan, transforming itu penting buat kita sekalian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mau mengalami perubahan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu mengingatkan akan motivasi kehidupan kita. Saudara, hidup harus mengalami perubahan. Bukan dengan cara kita berkata apanya, tetapi mengapa kita harus berubah. Mengapa kita harus melakukan hal ini dan hal itu? Mengapa kita mengambil satu keputusan? Karena pertanyaan mengapa itu membawa kita kepada pemurnian tentang motivasi hati kita. Bapak Ibu, jangan salah. Dalam kita ini mengiring kepada Tuhan untuk membangkitkan motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan. Pertanyakan dalam kehidupan kita, jangan apa, tetapi mengapa. Dengan demikian kita bisa mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Hati manusia harus berubah karena dosa sudah kehilangan kemuliaan Allah kehidupan kita. Dengan kita berubah, ada perubahan karakter di dalam kehidupan kita, ada perubahan sikap kehidupan kita, ada perubahan mindset, cara berpikir kita. Itu akan membuat hidup kita mengalami berkat yang luar biasa, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dari kisah pertama ini, air menjadi anggur, mujizat ini, perubahan yang pertama itu artinya transforming. Yang kedua, saudara, kalau kita bicara soal perubahan, sebetulnya kita bicara soal turning, berbalik, ya. Kehidupan manusia harusnya mengalami berbalik, bukan kepada hal-hal yang duniawi, tetapi sesuai dengan planning dan rencana Allah setiap kehidupan manusia. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Manusia cenderung untuk melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi perubahan itu mengandung arti kita ini berbalik kepada hal yang benar, berbalik kepada Tuhan. Berbalik itu artinya berputar arah, saudara ya. Bukan berputar 360 derajat. Kalau berputar 360 derajat itu artinya berbalik kepada arah yang sama. Berputar 180 derajat. Kalau dulunya ke kanan, sekarang ke kiri. Kalau dulunya pemarah, sekarang menjadi orang yang baik hati. Kalau dulunya pelit, sekarang berubah menjadi pemurah dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang pertama itu adalah perubahan atau transforming, dan yang kedua adalah turning, berbalik. Dan yang ketiga sebetulnya perubahan itu mengandung arti becoming, menjadi air, menjadi anggur. Bapak Ibu, mana yang lebih berharga, air atau anggur? Ya, tentunya kita berkata anggur, ya. Kalau kita melihat nilainya lebih berharga mungkin anggur kalau dijual, ya saudara yang dikasihi Tuhan. Mana lebih berharga, menjadi penjala ikan atau menjadi penjala manusia? Tentunya kita tahu kisah daripada Petrus yang diubah, dipanggil Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mana lebih berharga, seorang gembala 2-3 ekor domba dibanding dengan menjadi seorang raja yang mengembalakan atau memimpin orang Israel yang begitu banyak? Tentunya lebih berharga ketika dia berubah menjadi seorang raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat perubahan itu adalah hal yang penting. Makanya saudara, walaupun kelihatannya sederhana, saya melihat ini luar biasa, ya. Orang bisa mengalami kesembuhan, orang bisa mengalami breakthrough financial, orang bisa mengalami hal-hal yang ajaib. Tetapi kalau hidupnya tidak berubah, gak ada artinya, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau menggemakan satu perubahan
di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk mengalami mujizat ada beberapa prinsip-prinsip yang kita perlu pelajari melalui pembacaan Alkitab pada hari ini, di mana ada perkawinan di Kana. Yang pertama, orang itu kalau mau mengalami mujizat, ya mesti dipastikan yang pertama dia harus mengalami masalah, harus mengalami krisis, harus mengalami proses dulu, mengalami masalah, mengalami problem terlebih dahulu. Nah, yang kita lihat di dalam kisah mujizat air menjadi anggur, ini terjadi satu krisis yang luar biasa di dalam satu pesta pernikahan. Bapak Ibu, pada saat itu mereka kehabisan anggur. Anggurnya habis. Pada zaman bangsa Yahudi dulu, kalau pesta anggurnya habis, wah, gengsi keluarga hancur, saudara. Ya, anggur merupakan salah satu ciri, salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, kalau sampai ada satu pesta, kemudian anggurnya habis, waduh, itu mak-mak bisa menjadi viral, saudara ya. Jadi bahan pembicaraan, bisa jadi bahan gosip yang sangat mempermalukan. Nah, seringkali krisis itu dibutuhkan untuk kita bisa mengalami mujizat yang datang daripada Tuhan. Berapa banyak orang yang mengalami krisis di dalam keluarga, krisis di dalam keuangan sebelum mereka mengalami dan bisa bercerita tentang mujizat yang datang dari Tuhan. Saudara, mereka yang mengalami masalah keuangan biasanya diakibatkan dari penghasilan yang lebih kecil daripada pengeluaran. Biasanya disebabkan karena pembelanjaan lebih banyak daripada pendapatan. Ya. Kata defisit itu artinya kekurangan, ya. Orang yang mengalami kekurangan keuangan di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, akan menghadapi satu krisis, satu problem yang besar. Makanya mereka datang meminta kepada Tuhan uluran tangan untuk mengalami mujizat breakthrough di dalam bidang finansial. Biasanya orang yang mengalami kesulitan atau masalah dalam keuangan itu disebabkan karena kesalahan spend money. Apalagi ada kredit card, saudara, orang sangat mudah sekali sekarang belanja. Tidak harus dengan uang tunai. Bahkan kalau hari-hari ini, saudara, semua di lockdown. Orang itu kalau belanja pakai online, saudara. Dan saudara tahu, belanja pakai online itu tinggal ketak-ketik, tiba-tiba spendingnya banyak sekali. Itu sebabnya, mari kita berhati-hati di dalam menggunakan keuangan yang ada. Tetapi yang disebut dengan mujizat selalu biasanya diawali dengan satu krisis. Orang akan mengalami mujizat ketika dia mengalami problem yang besar, krisis yang besar. Krisis itu sebetulnya tidak selalu jelek. Karena dengan adanya krisis di dalam kehidupan kita, tentunya itu bisa membuat kita ini tidak sombong, tapi kita bisa melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan umat-umatnya. Saudara, orang yang mengalami breakthrough melalui krisis, dia bisa berkata, Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Ya. Kalau orang tidak pernah mengalami krisis, tidak mengalami problem yang berat, dia nggak mungkin dia akan berkata, wah, Tuhan itu menolong saya, karena semuanya oke, semuanya bisa. Dan titik ini selalu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita ini bisa berkata, bukan karena aku, ya, semua karena anugerah Tuhan. Kalau orang tidak pernah mengalami krisis, semua baik-baik, everything oke, saudara, mungkin dia berkata, ini kan sudah hasil kerjaku, usahaku, semua karena aku, karena ketekunanku dan lain sebagainya. Maka jangan heran kalau Tuhan itu sering atau kadang-kadang mengizinkan krisis terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak macam krisis
yang dihadapi dalam pelayanan kami. Sekian lama kita mengalami atau kita melihat banyak macam krisis yang terjadi dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan. Ada yang krisis di dalam keluarga, ada yang krisis dalam pendidikan, ada yang krisis dalam keuangan, ada yang krisis di dalam kesehatan, sehingga setiap anak Tuhan kemudian dikembalikan untuk memahami betapa Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, krisis dibutuhkan supaya kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kenapa krisis itu bisa dipakai Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita? Karena krisis itu akan memproses kehidupan kita untuk menjadi hebat. Perhatikan, orang-orang yang hebat selalu lahir dari krisis-krisis yang mereka hadapi. Bapak Ibu, orang bisa menjadi kreatif itu bukan karena mereka pintar atau mereka cukup. Orang bisa menjadi kreatif biasanya karena memang hidup mereka kepepet, saudara. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Maka timbul ide, timbul sesuatu perjuangan yang luar biasa. Ya, saya perhatikan itu akan memproses kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang hebat, pelaut yang hebat. Pelaut yang handal pasti lahirnya bukan dari sungai yang tenang atau dari laut yang tenang. Biasanya mereka muncul dari gelombang samudera yang luar biasa, tetapi dia bisa mengatasinya. Krisis baik sekali untuk memproses kehidupan kita. Makanya sering saya menjadi sedih dan prihatin kalau melihat anak-anak muda, saudara, yang belum apa-apa sudah merasa dirinya sudah tidak sanggup, putus asa, tidak ada gairah. Karena memang, saudara, zaman anak-anak sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Sekarang ini kalau kita mau foto tinggal kita cekrek pakai kamera, kemudian dilihat hasilnya, bisa langsung instant kelihatan hasilnya. Kalau nggak bagus langsung dihapus, foto lagi. Dan bahkan, saudara, sekarang sudah ada apps-apps yang bisa membuat orang hitam bisa menjadi agak putih, kulit kasar menjadi kulitnya halus, dan itu bisa ditempelin dengan kebanggaan-kebanggaan yang ada. Zaman saya dulu pada waktu masih muda, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk foto dan kemudian melihat hasilnya dibutuhkan sekian proses. Ya, kalau sekarang bisa langsung dulu pakai foto yang raw itu loh, saudara. Ada yang 12, ada yang 24, ada yang 36, saudara ya. Jadi kalau kita mau melihat hasilnya nggak bisa foto 1 kali 2 kali kemudian lihat hasilnya. Kita habiskan dulu 24 set itu dalam 1 roll habis, baru bisa dicuci. Dicuci pun kita belum bisa melihat, nunggu beberapa hari. Setelah beberapa hari baru kita lihat, oh ternyata burem, ternyata kurang bagus. Proses itu proses, saudara. Dan zaman sekarang semua serba instan. Dan anak-anak muda jam-jam sekarang ini semuanya pengen serba cepat, pengen cepat kaya, pengen cepat menikah, pengen cepat sukses, pengen cepat populer. Saudara, tidak bisa melihat apa yang disebut dengan proses. Dan menurut saya krisis itu diizinkan Tuhan supaya kita juga bisa mengikuti proses. Karena orang yang masuk di dalam proses, maka dia akan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Perhatikan Yusuf, berapa tahun dia diproses oleh Tuhan. Dari mimpinya umur 17 sampai kejadiannya terjadi umur 31, saudara, kira-kira 14 tahun dia mengalami proses. Musa berapa tahun diproses oleh Tuhan? 40 tahun dia diproses Tuhan. Tetapi kita melihat ada hasil yang luar biasa dari orang-orang yang rela hidupnya diproses oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis selain bisa membuat kita melihat kebesaran Tuhan, krisis juga bisa memproses kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang hebat. Katakan kepada sebelahmu, kamu itu orang hebat. Tetapi harus lewat proses, gak bisa instan. Anak-anak muda itu lebih ke arah hasil, bukan proses. Kalau mau menghasilkan sesuatu yang luar biasa,
ikuti proses yang datang daripada Tuhan. Kemudian apalagi keuntungan krisis atau kacamata krisis sebagai sesuatu yang baik. Yang ketiga, krisis itu akan memaksimalkan iman kita kepada Tuhan. Ketika saudara sehat, mungkin tidak perlu iman, ya. Ketika saudara mempunyai keuangan yang cukup, mungkin saudara hidup tidak perlu iman. Ketika keluarga saudara baik-baik, tidak ada pertengkaran, suami istri baik, mungkin saudara tidak perlu beriman untuk urusan rumah tangga saudara. Ketika penghasilanmu itu semakin hari semakin naik, gajimu semakin hari semakin naik, mungkin kau tidak perlu iman untuk masalah keuanganmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita tadi Maria mengalami krisis. Persoalan yang dia hadapi, yaitu apa? Anggurnya habis. Nah, saudara, lihat mujizat yang mereka harapkan, ya. Maria tahu persis bagaimana bisa mengatasi krisis kehidupan yang ada. Yang pertama, dia lemparkan persoalannya kepada Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sanggup untuk mengatasi masalah yang ada. Kenapa? Karena dia percaya Yesus sanggup, ya. Yesus bisa mengatasinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Don't be afraid." Tidak usah takut. Just trust on me. Percaya kepada saya. Berapa banyak di antara kita yang saat-saat ini tidak bisa percaya dan mempercayai Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut. Bahkan para peneliti dikatakan ada 365 kata jangan takut di dalam Alkitab. Ya. Yang bisa diartikan, itu bisa kita pakai dalam 1 tahun. Artinya setiap hari Tuhan mau berkata, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, krisis bisa membuat kita ini memaksimalkan iman kita. Ketika iman kita naik, maka ketakutan kita menjadi turun. Tetapi ketika ketakutan kita naik, maka iman kita biasanya menjadi turun. Haleluya. Yang pertama, tadi kita melihat bahwa ada perubahan di dalam kehidupan kita mengenai mujizat air menjadi anggur. Saudara, hal yang kedua kita bisa melihat mujizat ini mengatakan bahwa Tuhan itu bekerja berdasarkan waktunya. Ya, Tuhan itu mempunyai waktu yang seringkali berbeda dengan waktu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita pengkhotbah berkata bahwa Dia itu menentukan masa dan waktunya. Ya, waktu dalam hal ini ada dua pengertian di dalam bahasa aslinya. Yang pertama artinya itu kronos. Dari situ muncul istilah kronologi. Kalau hari ini Minggu, besok Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu ada susunannya. Kalau hari ini jam 11, nanti sebentar jam 12, jam 1 siang, jam 2 siang, itu namanya kronos. Tetapi pengertian yang kedua yang perlu kita perhatikan, waktu Tuhan itu adalah kairos. Itu adalah kesempatan. Waktu ini seringkali tidak bisa balik lagi. Itu sebabnya ketika kita masih mempunyai kronos ya Tuhan, atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, janganlah kita sia-siakan satu momentum yang belum tentu berbalik kembali. Nah, saudara, perhatikan, kalau waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kalau saudara berkata, kapan sih Pak sebetulnya waktunya Tuhan? Waktunya Tuhan itu ya sekarang, saudara. Ya, saat ini. Kalau saudara mau bertobat jangan nunggu nanti. Sekarang. Kalau saudara mau berbuat baik nggak usah ditunda. Sekarang. Kalau saudara mau minta maaf jangan ditunda. Sekarang. Itu kairosnya Tuhan yang akan membawa kita kepada mujizat, saudara. Ya. Kalau kesempatan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan sia-siakan. Saya percaya itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga supaya mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu ikuti instruksinya Tuhan. Si Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa saja yang dia katakan, lakukan itu. 6 tempayan berisi 2-3 buyung, saudara, ya. Itu kalau diliterkan itu kira-kira 120 liter, saudara ya. Tuhan berkata, isi tempayan itu penuh-penuh. Dan saudara, sesuai instruksinya daripada Tuhan Yesus, pelayan itu mengisi tempayan dengan penuh. Tidak separuh, tidak 3/4, tapi penuh. Karena apa, saudara? Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Sebab kalau setengah-setengah masih ada rongga, masih ada yang kosong, bisa ditempati sama yang lain. Kerjakan secara penuh, isi dengan penuh. Apapun yang dikatakan, lakukan itu. Maka saudara akan terjadi mujizat. Apakah mungkin? Ya. Apakah mungkin sih sebetulnya air berubah jadi anggur? Apakah mungkin, saudara? Kita ini beberapa kali pergi ke satu tempat namanya Hunter Valley, ya. Itu tempat pembuatan akan anggur di situ. Dan di situ sangat haram sekali adanya campuran dengan air. Air tidak bisa dipakai untuk campuran membuat anggur, saudara. Tetapi ini adalah hal yang luar biasa. Air kok bisa jadi anggur? Kalau dicampurkan pun tidak bisa. Apalagi betul-betul murni air berubah menjadi anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nggak akan mungkin itu terjadi. Tapi pada kenyataannya proses yang Tuhan buat itu luar biasa, ya. Jadi prinsip-prinsip untuk mengalami mujizat di dalam kehidupan kita itu kita lihat. Yang pertama, harus ada krisis yang diizinkan Tuhan terjadi. Kalau saudara rindu mujizat, jangan heran kalau ada persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya mengajar kepada kita untuk melihat kebesaran Tuhan, bukan melihat ada kesanggupan dan kemampuan diri sendiri, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, prinsip daripada mujizat akan terjadi, yaitu sesuai dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Jangan lewatkan. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan kesempatan yang ada, lakukan sekarang juga. Dan saudara, segala sesuatu lakukan sesuai dengan instruksinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu kisah yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum saya selesai, ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Kapan air itu berubah menjadi anggur? Kapan? Ya. Pada saat air itu dituang ke tempayan, atau pada saat kemudian pelayan itu mencedok, atau pada saat pemimpin pesta mencicipi, atau pada saat itu dihidangkan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan mujizat itu terjadi dan bagaimana prosesnya, itu bukan urusan kita, orang yang mengharapkan mujizat yang datang dari Tuhan. Sampai hari ini mujizat masih ada, sesuai dengan krisis yang kita sedang alami. Kalau kau ingin mengalami mujizat di dalam keluargamu, mengalami mujizat di dalam kesehatanmu, mengalami mujizat di dalam pendidikanmu, mengalami mujizat di dalam keuanganmu, itu yang diizinkan terjadi persoalan di dalam kehidupan saudara. Dan ketika kau percaya kepada Dia dan tahu waktunya Tuhan, lakukan saja apa yang Dia mau. Karena kapan proses itu, kapan dan bagaimana proses mujizat itu terjadi, itu bukan urusan kita. Kalau kita percaya kepada Dia, itu adalah urusan daripada Tuhan. Yang penting mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan bisa kita permuliakan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadapkan hidup kita melalui hal yang sederhana ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup bahkan mengubah sesuatu atau mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apa sekarang pergumulan kita pada hari-hari ini? Hadapkan di hadapan Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Taruh tanganmu di dadamu bagi engkau yang membutuhkan mujizat Tuhan pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang luar biasa. Kau sanggup menolong kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami. Dan kami mau percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi. Untuk mereka yang sakit ya Tuhan, biar ada mujizat kesembuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keluarga persoalan yang ada, Tuhan mujizat-Mu juga terjadi dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi ya Tuhan, perubahan kehidupan kami akan menjadi hal yang memulai kehidupan perjalanan rohani kami di dalam Tuhan. Buat hidup kami berubah ya Tuhan. Yang keras hati Kau lembutkan hati kami. Yang keras sikap dan karakter Kau lembutkan sikap dan karakter kami. Biar setiap kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami kasih kemurahan Tuhan. Diberkati dan menjadi berkat yang besar. Hamba-Mu berdoa, biarlah mujizat-Mu Kau nyatakan siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah melalui serial ini kita akan melihat dan mengalami mujizat secara pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom buat semua jemaat yang sudah hadir dan juga mengikuti ibadah secara online GKI Jire. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kebaktian Nawastu setiap minggu diadakan jam 10 pagi secara online streaming. Kita doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian JKI Host diadakan setiap minggu jam 2 via YouTube Nuraini Jire. Kebaktian JKI Hawk diadakan setiap hari Minggu jam 6 melalui via YouTube Hawk Sydney Official. Doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam setiap ibadah. Komsel minggu ini, Komsel ala Indo di hari Senin jam 7 PM dengan Pastor Benny Samuel. Komsel Islek setiap Rabu 7.30 bersama Pastor Donitan. Komsel Maskot setiap hari Kamis jam 7 dengan Pastor Jeffrey. Komsel Hisdal dan Siti setiap hari Jumat 7.30 bersama Pastor Villa. Komsel Kemsi di hari Jumat jam 7 bersama Miss Fanny. Connect Group Youth di hari Sabtu jam 7 bersama Pastor Yohana. Ya, sekarang waktunya kita akan bersama-sama bersyafaat, menaikkan doa-doa syukur kita dan juga permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan karunia Tuhan kepada kami semua karena sampai pada hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih melindungi kami. Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua sebagai umat-umat-Mu, di mana kami bekerja, di mana kami menjadi anggota keluarga, suami, istri, anak, di mana kami sekarang sedang berjemaat. Tuhan terima kasih atas hikmat dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami ingin berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang sekarang sedang dalam permasalahan yang ada dalam hidupnya, entah itu tentang kesehatan. Biar Tuhan lewat bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan baik jemaat Tuhan yang ada di JKI Jire atau di tempat lain sanak saudara. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Berdoa juga untuk pekerjaan yang ada. Biarlah Tuhan lewat apapun yang Tuhan berikan kepada kami, lingkungan pekerjaan yang ada,
itu dapat membuat kami terus bertahan dan juga dapat meningkatkan kinerja kami dimanapun kami bekerja Tuhan. Berdoa juga untuk yang masih bergumul mencari pekerjaan yang lebih baik. Tuhan, biarlah Tuhan tempatkan hamba-hambamu, anak-anakmu ini di tempat dan pekerjaan yang baik. Pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Biarlah mereka dalam segala kegiatannya mereka dapat menjadi selalu orang yang produktif Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk situasi saat ini di mana kami melihat angka kenaikan COVID makin meningkat di Australia Tuhan, khususnya NSW. Tapi biarlah Tuhan lewat banyaknya siaran berita yang ada dapat menyadarkan kami untuk terus melakukan protokol kesehatan Tuhan, menggunakan masker, menjaga jarak Tuhan, sehingga kami tidak terkena dari virus-virus ini ataupun kami menyebarkan virus-virus ini Bapak. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintah, taat kepada peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berdoa untuk kota Sydney, Australia dalam perekonomian, dalam semua situasi yang ada Tuhan. Biarlah semuanya kelak akan kembali normal dan kami dapat melakukan aktivitas lebih baik lagi. Bahkan kami berdoa juga untuk dapat secepatnya gereja secara bersama-sama, gereja onsite Tuhan. Biarlah kami semua dapat berkumpul di Daisyville Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, bercengkerama semuanya Tuhan, melihat jemaat satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga untuk minister di sini Tuhan, Prime Minister Scott Morrison dan juga jajarannya Tuhan. Engkau berkati untuk segala peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Biarlah itu semua tidak hanya menguntungkan untuk pemerintah, tapi juga dapat menguntungkan bagi semua pihak-pihak masyarakat yang ada Tuhan. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan, di mana yang sekarang sudah mengalami penurunan angka COVID yang drastis. Biarlah Tuhan menjamah pemerintah yang ada, dari pemerintah pusat hingga daerah, Pak Jokowi dan juga jajarannya semua Tuhan jamah. Biarlah keluarga-keluarga kami juga yang ada di Indonesia Tuhan jamah Tuhan. Biarlah semuanya tetap dalam kesehatan, lindungan Tuhan. Ini kami semua, ini doa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita sekalian. Mari kita akan akhiri dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau sudah memberkati ibadah kami. Mari Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Sydney maupun yang di luar Sydney ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Engkau menerima berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Dia menjemput kita kembali. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Shalom.